Kembali bersama Benang Merah, saya mau tanya Mas Wahyu. Anda sudah mendengarkan ya? Anda sering sebagai dalam hal pilkada melihat apa yang dijalankan oleh misteri gas kita, Mas Tony, kasus-kasus ijazah palsu ini? Kalau mendengar kita banyak, tetapi 2015 kebetulan kita mendampingi 2 kasus. Satu petahana dan lolos terpilih, yang satu calon baru tidak terpilih. Tetapi prosesnya tetap berjalan sampai dia ikut proses pilkada. Jadi yang menarik memang ini sebenarnya gejala yang sangat memprihatinkan. Karena menurut kami, untuk di tahap awal saja dia sudah menipu rakyat. Menipu dirinya dan menipu penyelenggara pemilu. Maka kalau dia terpilih, pasti dia akan menipu terus selama periode kepemimpinan dia. Sepengetahuan kami memang ada kerjasama dengan penyelenggara. Tetapi problemnya adalah seberapa mudah masyarakat mengakses ijazah-ijazah palsu tadi. Atau sistem yang dikembangkan oleh Menristek-Dikti untuk mengecek siapa yang menggunakan ijazah palsu. Karena pengalaman kami juga, itu prosesnya nggak mudah. Kita harus datang, kita harus ketemu, dan butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan... Artinya ada hotline nggak, ada apa gitu ya? Jadi banyak kasus, komisioner-komisioner KPU ketika melakukan verifikasi ijazah itu tidak sampai ke kampus atau sekolah yang bersangkutan, tapi cukup nunggu di hotel saja. Mungkin Pak Menteri mau menjawab. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi inilah yang terjadi selama ini di masyarakat. Masalah untuk ngecek ijazah palsu itu di mana tempatnya kan gitu. Kami sudah ada pengaduan kami buat, tapi rasanya nggak cukup bagi saya itu. Yaitu pertama, kalau masyarakat mengadu baru kami akan cek. Nah itu melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Ternyata modus operandi perguruan tinggi macam-macam caranya. Kami udah filter semua. Mulai dari dia tidak ikut proses pembelajaran dapat ijazah. Gak usah pokoknya daftar seperti itu. Dia kuliah tapi tidak memenuhi standar kuliah. SKS yang ditempuh tidak memenuhi standar. Ini juga termasuk kategori ijazah palsu. Nah sekarang bagaimana cara yang harus saya lakukan gitu? Ini saya usul begini Pak Menteri, mumpung Bapak bicara. Di Pilkada serentak 2018, jadi ini 2017 kan sudah lewat nih Pak Menteri. Prosesnya sudah lewat. Di 2018 sebaiknya verifikasi ijazah itu dilakukan oleh tim terpadu melibatkan Kementerian, KPU Pusat, dan Bawaslu. Jadi semua ijazah yang di daerah itu di-store kopinya kepada tim terpadu ini, inilah yang memverifikasi. Karena begini, Bung, di lapangan kadang-kadang teman-teman komisioner di daerah itu karena standar yang sederhana itu dia tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk melakukan pelacakan secara lebih dalam. Karena dia terbatas kewenangannya. Hanya pada kebenaran formal saja. Nah, inilah yang saya lakukan. Kalau diberikan Pak Menteri langsung dengan tim bersama Bawaslu, saya kira apalagi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan apa yang dimaksud tadi bank data itu akan terkoneksi semua dan ini kan di pangkalan data pendidikan tinggi yang sudah jalan. Sekarang bagaimana cara mengeluarkan ijazah supaya benar? Ini saya buat namanya penomoran ijazah nasional. Jadi PIN penomoran ijazah nasional ini sudah akan kami keluarkan per Januari nanti. Yang kedua, sekarang user, pengguna, apakah KPU, industri atau apa, nggak usah datang ke tempat kami, nggak usah. Nanti akan saya keluarkan secara online, ngecek tuh, yang namanya sivil, sistem verifikasi ijazah online. Ini penting karena apa? Kalau setiap hari datang ke tempat saya banyak memangnya. Ini apakah dari industri, apakah itu pegawai negeri, ini yang dilakukan ini semua terjadi semacam itu. Bahkan dokter nggak main-main, seorang pejabat tinggi. Akhirnya ini ijazah palsu, udah harus berhentikan, saya gitu. Harus kami tindakan. Tapi kalau ini terus-menerus kayak gini, kemampuan orang kan terbatas juga. Harus buat satu sistem, kami akan keluarkan namanya PIN satu, yang kedua adalah sivil. PIN adalah penomoran ijazah nasional, jadi harus PIN nomor ijazah nasional harus kita jaga betul. Yaitu melakukan di pangkalan data pendidikan tinggi. Yang kedua adalah sivil, sistem verifikasi ijazah online. Ini enggak nanti di situ sistemnya begini. Mereka diberikan web, membuka, nanti nomor ijazah itu masuk, langsung masuk ke pangkalan data secara otomatis, dia akan lihat proses pembelajarannya benar. Kapan mulai jalan itu Pak Menteri? Per Januari nanti kami akan launching. Menarik saya kira. Ya ini penting. Ngomong-ngomong soal perguruan tinggi, coba saya masih benar. Mas Tony masih mendengar saya, Mas Tony? Oh, masih. Mas Tony, tadi kan Anda sudah cerita soal kalau tadi kepala daerah klien Anda itu di tingkat SMA memalsukannya. Nah, sekarang saya mau beranjak soal di perguruan tinggi.
Kalau ijazah S1, S2, itu yang kliennya itu siapa? Kalau yang Ada nggak anggota legislatif? kalau yang untuk S1-nya ada. Anggota legislatif? Ada. Sekarang, dia lolos nggak? Lolos, kepakai. Oh ya? Iya. Dia berarti anggota dewan tingkat apa? Tingkat pusat? Tingkat 2, tingkat 2. Tingkat 2? Iya. Dan itu Anda megang berapa orang itu? 3. Tiga-tiganya lolos? Iya, lagi menjabat sekarang. Saya penasaran, Anda dibayar berapa sih satu orang itu untuk ngurusin semua itu? Hitungannya berapa? Ya, kita juga bagi-bagi, Pak. Bukannya kita aja. Kita juga tidak ini. Ya, untuk satu ijazah itu tergantung juga dari dia mintanya IPK-nya seperti apa. Ya, terus mintanya alumni di mana, itu juga menentukan nilai harga ijazah itu sendiri. Oke, gimana? Silakan, Pak. Saya boleh tanya. Sebentar, ke Pak Menteri dulu Ya. sebentar. Ini saya punya pengalaman dari apa yang disampaikan Mas Tony ini. Saya kunjungan ke daerah. Ini anggota DPR nih. Dia namanya bla 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 esos itu. Terus saya tanyakan, Bapak itu S1 ya? Jawabannya apa? Bukan, saya bukan S1. Saya adalah sarjana sosial. Esos. Lah ya Bapak kan S1 kan? Bukan, saya esos. Masih ngotot. Jadi esos dan S1 nggak tahu bedanya. Terus Jangan-jangan itu palsu kali, Pak. apa? Nah, itu dengan sudah pasti palsu. Dugaan saya kedua, Bapak kuliah berapa semester? Akhirnya dia mikir, berapa semester ya? Berarti Bapak beli jasa? Bukan, saya ada buktinya wisuda. Jadi wujudnya adalah wisuda, bukan proses kuliahnya tapi wisudanya. Nah, artinya apa? Ini terjadi secara masif masa lalu. Ini yang cukup berat, Pak. Oleh karena itu harus kita basmi. Maka dalam hal ini sebelum dia wisuda di perguruan tinggi swasta maupun negeri, kalau negeri oke lah, yang swasta sebelum wisuda Koperti selalu memverifikasi dulu. Kalau tidak diverifikasi, ijazahnya nggak boleh kita terbitkan. Kalau itu terbit, palsu. Dan uji cobanya Pak Menteri menurut saya, Pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 ini saya kira harus menjadi momentum untuk membersihkan kualitas anggota DPR kita di semua tingkatan. Itu yang saya sangat senang Harus sekali. dibuat tim terpadu di Jakarta karena Sangat Pak Menteri senang sudah sekali. punya Pertanyaannya sistem sekarang online adalah, bagaimana lagi cara mereka bermain? Kami masih akan ungkap di segmen berikutnya. Tunggu benang merah sesaat lagi.